Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaih mengatakan tidak perlu jumlah sampai ratusan ribu orang dan tidak perlu sampai ribuan orang. Saya hanya perlu beberapa ratus orang. Beberapa ratus orang yang memberikan pengorbanan untuk usaha agama dengan usul dan ikhlas. Apa ini maksud dengan usul? Yakni kerja tidak dengan mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi berkorban bukan sesuai keinginan hawa nafsu, akan tetapi dengan mengikuti musyawarah. Nafsunya ingin untuk jauhlah buat dakwah di sana di atas puncak gunung. Sedangkan orang-orang musyawarah menginginkan dia ini dikirim ke kota. Maka kalau kita lihat di sini bahwasanya yang punya susah payah yang lebih banyak itu adalah naik ke puncak gunung. Sedangkan kalau ke kota, maka perjalanannya akan lancar saja, akan dengan mudah. Akan tetapi, pengorbanan yang sesungguhnya adalah apabila dia pergi ke kota, bukan pergi ke gunung. Karena di gunung sana bukan pengorbanan namanya. Maka kalau dia pergi, naik ke puncak gunung, dia menyembah hawa nafsunya. Dia mentaati nafsunya. Walaupun dia berangkat jalan kaki naik ke puncak gunung. Karena musyawarah menginginkan bahwasanya supaya dia ini pergi ke kota, buat jauhlah di sana dan buat dakwah di kota. Jadi pengorbanan yang sesungguhnya adalah menundukkan hawa nafsu pada musyawarah. Inilah yang dinamakan usul. Dan ikhlas itu apa? Ketika buat pengorbanan, memberikan pengorbanan, tidak punya keinginan apapun. Setelah pulang dari taskil sudah buat pengorbanan, pengen ketemu masyaikh juga susah. Bahkan disuruh tunggu dulu, duduk dulu di sana. Sekarang belum bisa ketemu. Hazrat masih sibuk. Sekarang Hazrat sedang makan. Jadi seorang yang baru pulang taskil, buat pengorbanan, dia ingin jumpa kepada Amir Sab, ingin jumpa kepada Masyaikh untuk ke Karkuzari, tapi sama khadimnya disuruh duduk tunggu dulu. Jadi orang-orang yang pengorbanannya banyak itu dia tidak terlihat di kamar khusus, duduk di dastarkhan dengan Hazrat di sana. Dia tidak terlihat di atas mimbar pun dia tidak terlihat. Akan tetapi ketika datang waktunya untuk buat pengorbanan baru dia dipanggil. Mana si fulan? Panggil dia. Ini kamu ada pekerjaan sana, selesaikan pekerjaan ini kemudian balik sini. Maka Maulana Yusuf Sab rahmatullahi mengatakan orang yang diperlakukan seperti ini, apabila dia menerima perlakuan seperti ini, akan tetapi di dalam hatinya ini tidak ada perasaan sedikit pun, tidak merasa sedih. Hatinya tidak goyah, tidak goncang. Jadi dia tidak merasa bersedih. Kenapa? Kalau pekerjaan yang berat-berat saya yang disuruh, sedangkan yang enak-enak orang lain yang disuruh. Maka tidak terlintas pikiran seperti ini sedikit pun di dalam hatinya. Nah, orang yang buat pengorbanan seperti ini yang diinginkan. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, kalau ketika itu ada sedikit terlintas dalam hatinya, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Maka seluruh pengorbanannya akan menjadi sia-sia. Dan pernah satu ketika beliau mengatakan bahwasanya saya hanya perlu 313 orang seperti ahli Badar. Dan di waktu yang lain beliau mengatakan bahwasanya saya hanya perlu 100 orang seperti ahli Hunain. Cukup 100 orang. Pernah satu ketika majma' sudah sampai ribuan orang, beliau Haji Abdul Wahab Sab rahmatullah alaih mengatakan kepada Maulana Yusuf Sab bahwasanya Hazrat, sekarang majma'nya sudah ribuan, sedangkan dulu engkau mengatakan hanya perlu 313 orang. Maka Hazrat mengatakan bahwasanya dari ribuan orang ini belum ada 40 orang seperti yang saya inginkan, kata beliau. Ini beliau katakan di zaman itu. Bagaimana kalau di zaman sekarang? Yang mana kualitas lebih menurun lagi di zaman sekarang. Di waktu yang lain beliau mengatakan bahwasanya saya hanya perlu satu kelompok, satu kumpulan. Seperti kumpulan kita sekarang ini yang ada di sini, maka seperti ini, saya hanya memerlukan orang satu kumpulan seperti ini. Untuk apa? Untuk mengamalkan 5 perkara. Maka kita doa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita dalam kumpulan tersebut, orang yang diinginkan seperti beliau inginkan. Yakni yang mengamalkan 5 perkara. Katakan amin. Siapa tahu di antara amin kita semua ada yang diterima, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekumpulan orang yang mengamalkan 5 perkara. Maka nantinya dengan keberkahan usaha di siang hari, kerja keras di siang hari, sekumpulan orang ini, dan
doa mereka dengan tangisan di malam hari, Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab turunnya hidayah untuk seluruh manusia yang bersebar di timur dan barat. Jadi salah satu doa Haji Sab rahmatullah alaih yang beliau minta dengan sungguh-sungguh, apa itu? Ya Allah, kenapa engkau harus menunggu jemaah kami dulu baru turunkan hidayah? Tunggu kami kirim jemaah dulu ke sana baru engkau turunkan hidayah. Padahal engkau mampu, engkau berkuasa ya Allah menurunkan hidayah dengan ataupun tanpa kami kirim jemaah. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau ya Allah. Tapi janganlah dijadikan syarat ya Allah supaya kami kirimkan jemaah dulu baru engkau turunkan hidayah. Maka apabila majma' yang sekarang ini bersedia untuk membawa dirinya masing-masing kepada 5 perkara yang disampaikan oleh Hazrat tadi, maka saya akan sampaikan. Tapi kalau majma' ini tidak ada niat untuk membawa dirinya kepada 5 perkara tersebut, maka ini bukan satu hal yang baik. Kita dengar tapi tidak niat untuk mengamalkan. Bagaimana kira-kira? Bersedia insyaallah. Jadi Haji Sab rahmatullah alaih sangat banyak berharap kepada orang-orang Sawat, Marikut, daerah sini, bahwasanya harapan beliau apa orang-orang sini apa yang diperintahkan mereka akan kerjakan. Kalau betul seperti itu, maka saya akan sampaikan perkara tersebut. Yang pertama sekali apa? Yang pertama itu adalah ketika kita diseru, dipanggil untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya siap untuk keluar. Kemudian yang kedua, ketika untuk keluar di jalan Allah, untuk buat usaha agama, kita sudah catatkan nama. Di waktu yang bersamaan, datang keperluan yang berkaitan dengan jasmani kita, badan kita. Maka keperluan jasmani tadi kita tunda, kita akhirkan. Sekarang waktunya saya berangkat. Nanti setelah pulang saya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti baru saya akan pikirkan mengenai keperluan jasmani saya. Siap insyaallah. Kemudian yang ketiga, ketika ada panggilan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala buat usaha agama, di waktu yang bersamaan ada keperluan yang berkaitan dengan rumah tangga kita, dengan anak istri kita, anak sakit, istri sakit, maka kita tidak akan kembali. Kita tidak meninggalkan kerja agama untuk memperbaiki keadaan di rumah kita. Saya selesaikan dulu tugas saya di sini, nanti saya akan datang. Siap seperti itu? Ini berat sekali. Kemudian yang keempat, ketika waktunya kita menunaikan takaza agama, waktunya kita untuk buat jaulah, kita sudah mau berangkat, sudah waktunya kita buat ta'lim, dan di waktu yang bersamaan ada orang datang untuk berbisnis dengan kita, dengan bisnis yang sangat besar, dengan keuntungan yang sangat besar, tiba-tiba bertabrakan dengan takaza pekerjaan kita, maka keperluan duniawi kita, takaza duniawi kita tunda, kita akhirkan, dan takaza kerja dakwah ini kita kedepankan. Insyaallah. Siap semua? Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang sedang kita usahakan supaya mereka ikut terlibat dalam kerja kenabian, kerja dakwah yang mulia ini. Ketika sudah terjalin hubungan baik kita dengan orang-orang yang sedang kita usahakan tadi, maka jangan sampai ada maksud keinginan apapun dari mereka. In ajriya illa 'ala Allah. Apapun yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita usahakan untuk mengajak orang ambil bagian dalam usaha kenabian, kita sedang mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita buat semata-mata hanya karena Allah. Kita tidak menginginkan balasan dari orang lain, dari siapapun selain dari Allah. Dan kita juga tidak perlu dan tidak ingin mendengarkan kata-kata pujian dari orang lain. Masya Allah, kerjanya bagus sekali, usahanya sangat maju sekali. Berkat usaha Tuhan, berkat kerja Tuhan, maka telah terjadi perubahan, perkembangan, kemajuan seperti ini. Tidak, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menginginkan apapun dari siapapun. Jadi jangan sampai saya pernah keluar dengan orang itu, maka saya datang kepada dia saat ini untuk apa? Untuk minta tolong supaya anak saya dikasih kerjaan, supaya keponakan saya dikasih kerjaan.
ataupun saya punya hajat seperti ini, ataupun saya punya permasalahan mengenai berkaitan dengan tanah saya, tolong untuk dibantu menyelesaikan perkara saya. Jadi jangan sampai kita buat seperti ini. Jadi minta balasan kerja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebabkan mereka telah ambil usaha agama, jangan kita gunakan mereka untuk memenuhi keinginan kita, hajat kita, keperluan kita. Maka apabila 5 perkara ini diamalkan oleh majma' ini, maka dengan keberkahan usaha mereka yang susah payah di siang hari, dan dengan doa mereka, tangisan mereka di malam hari, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab, dan Allah akan Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah, berikan hidayah kepada umat yang menyebar di seluruh timur dan barat. Buatlah kebaikan sambil menangis dengan menganggap bahwasanya kamu sedang mengerjakan dosa, maka pintu-pintu dosa akan tertutup. Seluruh inti daripada ibadah-ibadah adalah membuat kekuatan doa. Apa yang dimaksud dengan tabligh? Tabligh adalah sifat seorang pekerja, yakni setiap amal hendaknya dikerjakan dengan sifat tabligh. Yang kedua, orang menganggap bahwasanya dengan pertanian dan perkebunan akan memperbaiki kehidupan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kaum Saba walaupun mereka punya pertanian dan perkebunan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memelihara Ismail alaihissalam di satu tempat yang tidak ada tanda-tanda pertanian ataupun perkebunan. Hari ini seluruh dunia yakin terhadap tentara militer. Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan tentara Abraha dengan burung yang lemah saja, untuk menunjukkan bahwasanya keyakinan kalian ini salah. Yang ketiga, segala sesuatu dan kebendaan yang ada di atas dunia ini, mulai dari sehelai daun sampai bom atom dan roket, begitu juga seluruh kekuatan dan kekuasaan, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Semua benda-benda tersebut tidak memiliki kekuasaan, kemampuan dengan sendirinya, dan segala sesuatu bersifat sementara. Sedangkan kudrat ataupun kekuasaan itu tidak bisa digantikan dan tidak ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan dengan kebendaan, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menghancurkan kehidupan dengan kebendaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kegagalan. Singkatnya, apapun yang terjadi itu bukan dari kebendaan, akan tetapi segala sesuatu terjadi atas perintah Allah dan atas kekuasaan Allah. Yang keempat, hendaknya kalian menjadi baik dengan contoh seperti mana dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejauh mana usaha kalian untuk menjadi baik, maka kalian akan menjadi baik. Dan orang yang tidak mau berusaha menjadi baik, maka dia akan menjadi penghalang untuk orang-orang yang ingin berusaha menjadi baik. Maka orang yang tidak mau berusaha menjadikan dirinya membaik dan mencegah orang lain dari menjadi baik, Allah Subhanahu wa taala akan memecahkan, menghancurkan orang-orang seperti ini seperti mana kulit telur dipecahkan. Orang-orang yang kalian anggap memiliki kekuatan yang sangat besar, maka kekuatan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi kuatnya jaring laba-laba, yang mana dulu dunia ini pernah dipenuhi dengan jaring laba-laba seperti ini, disebabkan tidak adanya orang-orang suci di muka bumi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat usaha sehingga mewujudkan manusia-manusia yang suci, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan sapu Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan jaring laba-laba Rum dan Faris. Dan seperti ini jugalah yang akan didapatkan oleh Rusia dan Amerika. Yang kelima, takut kepada bom atom adalah seperti mana orang-orang musyrik yang takut kepada berhala yang mereka buat dari batu. Jadi mereka takut kepada berhala batu dan mereka berharap kepada
benda tersebut. Padahal bom atom dan pemilik bom atom ini, leher mereka ada di dalam kudrat Allah. Apa yang akan dikeluarkan, ditimbulkan dari atom bom itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Fir'aun dulu mengatakan bahwasanya istanaku ini di bawahnya mengalir air, sungai-sungai. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air juga sebagai penyebab tenggelamnya Fir'aun. Semoga Allah berikan kita kepahaman atas perkataan orang-orang mulia seperti ini.